Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang sudah menjadi legenda di sebuah desa terpencil. Sebuah cerita tentang keangkuhan manusia yang ingin menantang waktu, tentang keindahan yang berujung kutukan, dan tentang rahasia kelam yang masih menghantui hingga sekarang. Mari kita simak bersama kisah ini, dan ambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Angin malam berembus lirih, menyusup di sela-sela pepohonan tua yang berdiri angkuh di ujung desa. Daun-daun bergemerisik seolah berbisik satu sama lain, menyampaikan rahasia yang hanya mereka ketahui. Suasana mencekam terasa begitu nyata, terlebih di sebuah rumah tua yang sudah bertahun-tahun tak berpenghuni. Dua orang ibu-ibu berjalan cepat, melangkah di jalan setapak menuju rumah masing-masing. Mereka baru saja pulang dari melayat tetangga yang meninggal sore tadi. Biasanya, di desa ini, jika ada orang meninggal, warga akan datang berbondong-bondong untuk melayat. Namun, kali ini berbeda. Yang meninggal bukan orang sembarangan, melainkan seorang perempuan yang selama ini jadi bahan bisik-bisik warga. "Kamu dengar nggak tadi? Waktu orang-orang buka kain kafannya," bisik salah satu ibu. "Jangan ngomong yang aneh-aneh," sahut ibu yang lain, suaranya bergetar. "Tapi beneran, Mbak. Kulitnya putih, bersih, bahkan lebih cantik dari waktu dia masih hidup." Langkah mereka semakin dipercepat. Tapi tepat di dekat pos kamling, mereka berhenti mendadak. Seorang perempuan berjilbab duduk membelakangi mereka. Tubuhnya diam, tak bergerak sedikit pun. Itu siapa?" bisik salah satu ibu dengan suara tercekat. Perlahan, perempuan itu menoleh. Kedua ibu itu langsung menutup mulut, menahan jeritan yang hampir meledak. Wajah perempuan itu, wajah yang baru saja mereka lihat terbujur kaku di dalam kafan, kini menatap mereka dengan sorot mata kosong. "Terima kasih, sudah melayat." Suara lirih itu bagai bisikan dari dalam kubur. Dalam sekejap, kedua ibu itu berlari pontang-panting tanpa menoleh lagi. Di sebuah desa kecil yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah rumah tua yang kini kosong dan dibiarkan begitu saja. Rumah itu dulunya milik seorang perempuan bernama Bu Sari, seorang janda yang bertahun-tahun merantau ke Jakarta sebelum akhirnya pulang dalam keadaan yang mengundang tanda tanya besar di kalangan warga. Desa tempat Bu Sari tinggal tidaklah besar, hanya terdiri dari beberapa deretan rumah sederhana dengan ladang-ladang dan pohon besar yang mengelilinginya. Setiap malam, suasana menjadi begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Di desa ini, cerita tentang hal-hal gaib bukanlah sesuatu yang asing. Orang-orang percaya bahwa setiap tempat memiliki penunggunya, dan mereka hidup berdampingan dengan dunia yang tak kasat mata. Bu Sari bukanlah orang asli desa itu. Ia pindah ke sana setelah menikah dengan seorang lelaki setempat yang kemudian meninggal lebih dulu, meninggalkan Bu Sari dan 3 anak perempuannya. Setelah suaminya meninggal, ia memilih merantau ke Jakarta, meninggalkan anak-anaknya di desa bersama sanak saudara. Kepergian Bu Sari ke Jakarta menjadi misteri tersendiri. Tidak ada yang tahu pasti apa pekerjaannya di sana, tetapi yang jelas, ketika ia kembali setelah 3 tahun, semua orang terkejut. Wajahnya jauh berbeda dari sebelum ia pergi. Jika dulu ia hanyalah perempuan biasa dengan kulit sawo matang dan sedikit keriput karena usia, kini ia kembali dengan paras yang begitu cantik. Kulitnya putih bersih, wajahnya lebih muda seolah waktu tidak menyentuhnya sedikit pun. Perubahan yang drastis ini membuat warga desa mulai berbisik-bisik. Mereka meyakini bahwa Bu Sari menggunakan susuk, benda gaib yang konon bisa membuat seseorang terlihat lebih menawan, awet muda, dan menarik perhatian. Namun, seperti yang diyakini banyak orang, susuk bukanlah sesuatu yang bisa dibawa mati. Ada harga yang harus dibayar jika seseorang meninggal dengan susuk masih tertanam di tubuhnya. Tahun demi tahun berlalu, dan desas-desus tentang Bu Sari semakin menjadi. Ia jarang keluar rumah, hanya sesekali pergi ke warung atau duduk di beranda rumahnya. Anak-anaknya pun tidak pernah bergaul dengan warga sekitar, seolah ada jarak yang tak kasat mata antara mereka dan masyarakat desa. Hingga akhirnya, suatu hari, berita kematian Bu Sari menyebar di seluruh desa. Namun, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, sejak saat itu, desa menjadi tidak pernah sama lagi.
warga mulai dihantui penampakan seorang perempuan yang menyerupai Busari, duduk diam di sudut jalan, berdiri di depan rumah kosongnya, atau bahkan mengetuk jendela rumah orang-orang di tengah malam. Dan malam itu, dua ibu-ibu yang baru pulang melayat akhirnya menjadi saksi bahwa apa yang selama ini hanya dianggap rumor, ternyata adalah kenyataan yang mengerikan. Setelah kejadian malam itu, desas-desus tentang Busari yang gentayangan semakin meluas. Awalnya, hanya dua ibu-ibu yang melihat sosoknya di pos kamling. Namun, dalam beberapa hari, semakin banyak warga yang mengaku mengalami kejadian serupa. Beberapa mengatakan melihat seorang perempuan berkerudung duduk diam di sudut jalan dengan wajah tertutup bayangan. Yang lain bersumpah mendengar suara tangisan lirih di dekat rumah tua yang kini kosong itu. Suasana desa pun berubah. Jika biasanya anak-anak masih bermain di luar hingga malam, kini mereka dipanggil masuk sebelum maghrib. Orang-orang mulai enggan keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Bahkan, jalan yang melewati rumah Busari menjadi jalan yang dihindari. Namun, puncaknya terjadi pada suatu malam. Pak Rahman, pemilik toko kelontong satu-satunya di desa, sedang bersiap menutup tokonya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, dan suasana desa sudah sepi. Ia sedang merapikan barang-barang di etalase ketika mendengar suara seseorang dari luar. "Pak, saya mau menggiling ini." Suara seorang perempuan. Lembut, tetapi terdengar aneh, seperti berasal dari kejauhan. Pak Rahman menoleh ke arah pintu dan melihat seorang perempuan berdiri di luar, separuh tubuhnya tertutup bayangan. Ia mengernyit. "Mau menggiling apa, Bu?" Perempuan itu melangkah lebih dekat, keluar dari bayangan. Saat itu, Pak Rahman merasakan bulu kuduknya meremang. Perempuan itu mengenakan kerudung panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya terulur ke arahnya, tetapi yang membuat Pak Rahman hampir mundur bukanlah itu, melainkan apa yang ada di tangannya. Segumpal daging merah, basah, dan masih meneteskan cairan. Pak Rahman tercekat, langkahnya mundur tanpa sadar. Perempuan itu perlahan menoleh, dan di bawah kerudungnya, wajahnya mulai terlihat. Mata kosong, kulit pucat membiru, dan bibir yang terkatup tanpa ekspresi. Saat itu juga, Pak Rahman tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Tangannya gemetar saat ia buru-buru membanting pintu dan menguncinya dari dalam. Ia berlari masuk ke dalam rumah, napasnya tersengal. Istrinya yang sedang menidurkan anak mereka menoleh dengan heran. "Ada apa, Pak?" Pak Rahman tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa berdiri kaku, dadanya naik turun, sementara suara ketukan pelan mulai terdengar di jendela. "Tok! Tok! Tok! Pak, saya mau menggiling ini." Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Lebih pelan. Lebih menyeramkan. Malam itu, toko Pak Rahman tidak buka keesokan harinya. Bahkan, butuh 2 hari sebelum ia berani keluar rumah lagi. Ketika ia akhirnya menceritakan apa yang terjadi, warga semakin yakin bahwa Busari memang belum pergi dengan tenang. Dan sejak malam itu, teror di desa benar-benar dimulai. Setelah kejadian di toko Pak Rahman, seluruh desa jatuh dalam ketakutan yang tak terkendali. Teror Busari semakin sering terjadi, tidak hanya di sekitar rumahnya, tetapi juga di beberapa tempat lain di desa. Sosoknya mulai muncul di jalanan sepi, di bawah pohon besar di tepi desa, bahkan di pekarangan rumah warga. Pada malam-malam tertentu, terdengar suara tangisan lirih yang datang entah dari mana. Beberapa warga mengaku mendengar suara seseorang memanggil-manggil nama mereka di tengah malam, tetapi ketika mereka melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Yang lebih mengerikan, ada yang mendapati bekas jejak kaki basah di halaman rumah mereka keesokan paginya, seolah seseorang telah berdiri di sana semalaman. Salah satu kejadian yang paling mengejutkan terjadi pada seorang tukang bakso keliling yang biasa menjajakan dagangannya di desa itu. Malam itu, ia baru saja melewati jalan utama desa ketika tiba-tiba seorang perempuan melambaikan tangan dari pinggir jalan. "Bakso, 1 mangkok." Suara itu terdengar pelan, hampir berbisik. Tukang bakso menepi, menyiapkan mangkok, dan mengangkat pancinya untuk menyendok kuah. Namun, saat ia menoleh, perempuan itu sudah berdiri tepat di samping gerobaknya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan napasnya. Yang membuat tukang bakso hampir menjatuhkan sendoknya adalah bagaimana perempuan itu mengambil semangkuk bakso panas, bukan dengan tangan, melainkan langsung dengan mulutnya.
Ia menunduk, membuka bibirnya lebar-lebar, dan menggigit mangkok tanah liat itu hingga hancur berantakan. Suara gigi menghancurkan keramik itu begitu nyata, dan saat tukang bakso mundur ketakutan, perempuan itu menoleh ke arahnya. Matanya kosong, dan senyum aneh terukir di wajahnya. Enak. Tanpa berpikir panjang, tukang bakso melempar gerobaknya dan berlari sekencang-kencangnya ke rumah kepala desa. Napasnya tersengal saat ia menggedor pintu. Pak Kades! Tolong! Hantu! Kepala desa yang terbangun dari tidurnya bergegas keluar. Warga mulai berdatangan, ingin tahu apa yang terjadi. Dengan suara gemetar, tukang bakso menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Kegelisahan semakin menyebar. Beberapa warga mulai berpikir untuk pindah sementara ke desa lain. Namun, bagi mereka yang sudah tinggal di desa itu seumur hidup, meninggalkan rumah bukanlah pilihan. Di tengah kekacauan ini, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo akhirnya angkat bicara. Ia adalah orang tertua di desa, dikenal sebagai seseorang yang paham tentang ilmu gaib dan berbagai kepercayaan leluhur. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya dengan suara berat. Kalau benar ini arwah Busari yang belum tenang, pasti ada sesuatu yang belum terselesaikan. Para warga mengangguk setuju. Beberapa dari mereka memang sudah menduga bahwa semua ini ada hubungannya dengan susuk yang dulu dipakai Busari. Namun, tak ada yang berani membicarakannya secara terbuka, sampai saat ini. Malam itu, diputuskan bahwa mereka akan mencari cara untuk menghentikan teror ini. Tapi tak ada yang tahu pasti bagaimana melakukannya. Yang mereka tahu, setiap malam, semakin banyak yang melihat Busari. Dan setiap kali ia muncul, semakin banyak orang yang dihantui mimpi buruk tentangnya. Mimpi buruk tentang wajahnya yang semakin lama semakin rusak, tentang tangannya yang meneteskan darah, dan tentang bisikan pelan yang selalu terdengar sebelum mereka terbangun dalam ketakutan. Tolong aku. Malam itu, langit di atas desa gelap pekat tanpa bintang. Angin berhembus dingin, membawa suara-suara aneh dari arah rumah kosong di ujung desa. Warga berkumpul di rumah kepala desa, wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Di tengah mereka, Mbah Wiryo duduk bersila, menutup mata sejenak sebelum membuka suara. Kita harus menyelesaikan ini malam ini juga, katanya pelan tapi tegas. Jika tidak, arwah Busari akan semakin kuat. Kita semua dalam bahaya. Seorang warga, Pak Surip, menelan ludah. Tapi, Mbah, apa yang harus kita lakukan? Mbah Wiryo menarik napas panjang. Susuk yang tertanam dalam tubuhnya belum diambil. Jika seseorang meninggal dengan susuk masih ada di tubuhnya, rohnya tidak bisa pergi dengan tenang. Kita harus membongkar makamnya dan mengeluarkan susuk itu. Hening sejenak. Pikiran tentang menggali makam membuat banyak warga bergidik. Itu bukan sesuatu yang biasa mereka lakukan. Tapi, Mbah, suara seorang pemuda bergetar. Kalau memang susuk itu masih ada di tubuhnya, kenapa dia baru gentayangan sekarang? Mbah Wiryo menatap pemuda itu dalam-dalam. Karena sekarang, dia sedang mencari seseorang untuk melepaskannya. Tapi, kalau kita biarkan, susuk itu bisa berubah jadi kutukan yang lebih mengerikan. Tak ada pilihan lain. Malam itu juga, beberapa lelaki desa bersiap dengan cangkul dan senter. Mereka berjalan dalam kelompok menuju pemakaman, ditemani oleh Mbah Wiryo dan beberapa warga yang cukup berani. Di tengah jalan, suara jeritan samar terdengar dari balik pepohonan. Angin berputar lebih kencang, membuat ranting-ranting bergoyang seperti tangan-tangan yang mencoba meraih mereka. Namun, mereka tetap melangkah. Sampai akhirnya, mereka tiba di makam Busari. Mbah Wiryo berdiri di tepi makam, menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Mulai gali, perintahnya. Para lelaki desa mulai mencangkul, menggali tanah sedikit demi sedikit. Setiap kali cangkul mereka menghantam tanah, angin semakin kencang. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Saat cangkul mulai menyentuh kayu peti, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Udara mendadak menjadi berat, dan bau busuk menyengat keluar dari dalam tanah. Lalu, terdengar suara. Jangan. Suara lirih, seperti bisikan dari dalam kubur. Beberapa orang langsung mundur, wajah mereka pucat pasi. Tapi Mbah Wiryo tetap berdiri tegak. Teruskan. Bentaknya.
Dengan tangan gemetar, dua orang warga memberanikan diri untuk membuka peti mati. Ketika kayunya terbuka, tubuh Busari masih ada di sana, tetapi yang membuat mereka bergidik adalah sesuatu yang menyembul dari mulutnya, seutas benang emas yang berkilauan samar di bawah cahaya senter. "Ambil susuknya," perintah Mbah Wiryo. Pak Surip, dengan tangan yang hampir kehilangan tenaga, meraih benang emas itu. Begitu tangannya menyentuhnya, tubuh Busari yang sudah lama membusuk tiba-tiba bergerak. Matanya terbuka, dan dari dalam mulutnya terdengar suara jeritan yang menusuk telinga. Warga yang berdiri di sekitar makam langsung mundur ketakutan. Pak Surip hampir terjatuh ke belakang, tetapi Mbah Wiryo menahannya. "Tarik sekarang juga!" teriak Mbah Wiryo. Dengan sisa keberaniannya, Pak Surip menarik benang emas itu dengan sekuat tenaga. Begitu susuk itu tercabut dari tubuh Busari, angin mendadak berhenti. Semua suara menghilang. Tubuh Busari yang semula bergerak kembali diam, matanya tertutup dengan sendirinya. Namun, saat mereka berpikir semuanya sudah selesai, sesuatu yang lain terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Pelan. Teratur. Seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan mendekati mereka. Dan ketika mereka menoleh, mereka melihatnya. Busari. Berdiri di ujung pemakaman, mengenakan kerudungnya, menatap mereka dengan mata kosong. Lalu, bibirnya bergerak. "Kalian tidak seharusnya melakukan ini." Malam itu, di pemakaman yang diterangi cahaya remang senter, waktu seolah berhenti. Warga yang masih berkumpul menahan napas, tubuh mereka kaku, dan jantung mereka berdegup kencang. Sosok Busari berdiri di ujung pemakaman, kerudungnya tertiup angin pelan, wajahnya pucat dengan sorot mata yang kosong. "Kalian tidak seharusnya melakukan ini." Suara itu terdengar lirih, tapi cukup jelas bagi semua yang ada di sana. Pak Surip, yang baru saja mencabut susuk dari mulut jasad Busari, menelan ludah. Tangannya masih gemetar, memegang benang emas yang kini berkilauan aneh di bawah cahaya senter. Mbah Wiryo melangkah maju, menggenggam tongkat kayunya erat. "Busari," suaranya tenang, meski nadanya penuh kewaspadaan. "Kami tidak berniat menyakiti. Kami hanya ingin kau tenang." Sosok Busari tidak bergerak, tetapi hembusan angin kembali terasa di sekitar mereka. Pepohonan bergoyang, dan terdengar suara lirih seperti bisikan yang datang dari segala arah. Pak Surip menoleh ke Mbah Wiryo, suaranya gemetar. "Mbah, apa yang harus kita lakukan?" Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Susuk ini harus dimusnahkan. Selama masih ada di dunia ini, arwah Busari tidak akan bisa pergi." Tiba-tiba, sosok Busari bergerak. Langkahnya pelan, tapi setiap jejak yang ia tinggalkan membuat tanah di bawahnya menghitam. Warga mulai mundur ketakutan. "Simpan susuk itu di dalam kendi," perintah Mbah Wiryo cepat. Pak Surip buru-buru mengeluarkan kendi tanah liat yang sudah mereka siapkan. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan benang emas itu ke dalamnya. Begitu susuk itu menyentuh dasar kendi, terdengar suara jeritan nyaring yang menusuk telinga. Busari mendongakkan wajahnya ke langit, tubuhnya bergetar hebat. Suara jeritannya bergema di seluruh desa, membuat beberapa warga menutup telinga. "Cepat! Tutup kendi itu!" teriak Mbah Wiryo. Pak Surip menutup kendi secepat mungkin, lalu menyerahkannya pada Mbah Wiryo. Dengan langkah mantap, Mbah Wiryo membawa kendi itu ke dekat makam, menggali lubang kecil, dan menguburnya dalam-dalam. Begitu tanah terakhir menutupi kendi, angin yang sejak tadi berhembus kencang tiba-tiba berhenti. Sosok Busari berdiri diam. Matanya yang semula kosong perlahan mulai tampak lebih tenang. Bibirnya bergerak sekali lagi, tetapi kali ini suaranya terdengar berbeda, lebih lembut, lebih pasrah. "Terima kasih." Lalu, dalam sekejap, tubuhnya mulai memudar. Seperti kabut yang tertiup angin, ia menghilang dalam hitungan detik. Malam kembali sunyi. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi hembusan angin dingin. Hanya ada warga desa yang masih berdiri di sekitar makam, saling berpandangan dengan wajah penuh kelegaan. Pak Surip menarik napas dalam. Apa sudah selesai, Mbah?" Mbah Wiryo menatap makam Busari sejenak sebelum mengangguk. "Sudah. Dia sudah pergi." Warga yang sejak tadi menahan napas akhirnya menghela napas lega.
Beberapa dari mereka langsung bergegas pulang, takut jika sesuatu yang lain masih muncul. Namun, sebelum semuanya bubar, salah satu anak Busari yang hadir di pemakaman itu, seorang perempuan bernama Ratna, melangkah maju. Air matanya mengalir pelan saat ia memandangi makam ibunya. "Ibu," suaranya hampir tak terdengar. "Maaf, kami tidak tahu kalau semua ini akan seperti ini." Mbah Wiryo menepuk pundaknya dengan lembut. "Sekarang, tugas kalian adalah mendoakannya. Semoga arwah ibumu benar-benar tenang." Ratna mengangguk pelan. Malam itu, ia dan saudara-saudaranya tinggal di pemakaman lebih lama dari yang lain, duduk dalam diam, berdoa untuk ibunya yang akhirnya bisa pergi dengan damai. Dan sejak malam itu, desa kembali tenang. Rumah kosong Busari masih tetap berdiri, tetapi tidak ada lagi bisikan atau suara langkah kaki yang mengusik warga. Jalanan yang dulu dihindari kini bisa dilewati tanpa rasa takut. Para pedagang, termasuk tukang bakso, kembali berjualan tanpa dihantui ketakutan. Namun, meski gangguan itu telah berakhir, kisah tentang Busari tetap hidup di antara warga desa. Karena meskipun ia telah pergi, ada satu hal yang tetap menjadi misteri. Bagaimana mungkin rumah itu, meski telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, selalu tampak bersih? Siapa yang merawatnya? Ataukah sesuatu masih tinggal di sana, diam-diam, mengawasi dari balik jendela yang gelap? Beberapa bulan telah berlalu sejak malam di mana makam Busari dibongkar dan susuknya diambil. Sejak saat itu, desa kembali normal. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi suara bisikan di tengah malam, tidak ada lagi penampakan sosok perempuan berkerudung yang berdiri diam di sudut jalan. Orang-orang mulai berani melewati rumah kosong Busari tanpa perlu menahan napas atau mempercepat langkah. Tukang bakso yang dulu hampir gila karena ketakutan kini kembali menjajakan dagangannya seperti biasa. Pak Rahman pun sudah membuka kembali tokonya, meski setiap malam ia masih menutup pintu lebih awal dari biasanya. Namun, meski desa telah kembali tenang, rumah Busari tetap tak tersentuh. Tak ada satupun anggota keluarganya yang kembali ke sana. Ratna dan kedua saudarinya memilih pergi ke kota, meninggalkan rumah itu begitu saja. Mereka mengatakan tidak sanggup lagi tinggal di desa itu. Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak bisikan yang mereka dengar di malam-malam setelah pemakaman kembali dibuka. Bisikan yang memanggil nama mereka, yang meminta mereka untuk kembali. Anehnya, meski telah bertahun-tahun kosong, rumah itu tidak pernah terlihat kotor. Tidak ada lumut yang menempel di dindingnya, tidak ada daun kering yang menumpuk di halamannya, dan jendelanya tetap bersih, seolah masih ada yang tinggal di dalamnya. Orang-orang yang melewati rumah itu kadang-kadang merasa seperti diawasi. Sesekali, ada yang bersumpah melihat bayangan bergerak di balik tirai jendela, meski semua orang tahu rumah itu kosong. Sampai suatu malam, seorang lelaki bernama Arman, perantau yang baru kembali ke desa setelah bertahun-tahun, melewati rumah itu. Ia tidak tahu banyak tentang kejadian yang pernah terjadi di desa. Baginya, semua cerita hantu hanyalah omong kosong belaka. Saat melewati rumah kosong itu, ia berhenti sejenak untuk menyalakan rokoknya. Matanya menatap jendela rumah yang gelap. Sejenak, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Jendelanya, seperti ada yang bergerak di dalam. Arman menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Lalu, tiba-tiba, sesuatu bergerak di balik jendela. Sebuah tangan. Tangan yang pucat, dengan jemari panjang yang menempel di kaca jendela. Arman terpaku. Napasnya tercekat. Lalu, sosok itu muncul perlahan. Wajahnya samar, tapi jelas-jelas seorang perempuan. Matanya menatap langsung ke arah Arman, bibirnya bergerak pelan. "Kenapa kalian mengambilnya dariku?" Arman tersentak, jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak berani menoleh lagi. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Esoknya, desas-desus baru mulai menyebar. Bahwa meski arwah Busari sudah tenang, ada sesuatu yang lain di rumah itu. Sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang tidak ingin rumah itu ditinggalkan begitu saja. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang berani berjalan melewati rumah kosong itu setelah matahari terbenam. Karena di balik jendela, di tengah kegelapan, selalu ada sepasang mata yang mengintai. Mengawasi. Menunggu. Demikianlah kisah ini berakhir, tetapi misterinya masih menyelimuti desa itu hingga sekarang.
Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sesuatu yang bukan hak kita sebaiknya tidak dimiliki, dan ada harga yang harus dibayar untuk setiap jalan pintas yang kita ambil. Tetaplah berhati-hati, jangan tergoda oleh janji keindahan yang menipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.